Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Tante Eva senang sekali karena pada hari ini Tante Eva bisa ketemu lagi sama adik-adik. Walaupun tidak bertemu langsung, tapi kita bersuka cita karena kita boleh bersama-sama beribadah pada hari Minggu ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau tanya apa ya kabar kita semuanya. Yuk kita semua berdiri, kita mau nyanyi apa kabar. Goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Sekali lagi. Apa kabar? Kita bergembira, tepuk tangan, kedipkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 duduk kembali. Silahkan duduk adik-adik. Adik-adik, kita mau menyerahkan kebaktian kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang begitu mengasihi dan mencintai kami mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah bersama-sama, walaupun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih, biarlah Tuhan yang mau berkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, walaupun adik-adik ada di rumah adik-adik, Tante Eva ada di rumah Tante Eva, kita semua patut mengucap syukur karena kita masih diberikan kesehatan. Semua adik-adik sehat kan? Puji Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyanyi lagu Tuhan dengan musik. Alat musik apa aja ya? Ya, Abang David alat musiknya apa namanya? Iya, gitar. Coba bunyi gitar gimana? Jreng, jreng, jreng. Terus ada juga alat musik yang dipencet. Apa namanya adik-adik? Ya, piano. Coba bunyinya gimana? Ting tong, ting tong. Terus kita mau pakai alat musik apalagi? Trompet. Kalau trompet gimana bunyinya? Tret, tet, tet, tet. Yuk kita mau nyanyi sama-sama. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik, dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Jreng, 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 dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Ting tong, 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 dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet. Tet, 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 tet. Kita bersyukur kita masih bisa memuji nama Tuhan. Adik-adik, semuanya sekarang sudah siap untuk mendengarkan cerita? Cerita hari ini akan disampaikan oleh Tante Yeni. Yuk kita semuanya berdiri,
Kita mau siap-siap untuk mendengarkan cerita. Kita mau nyanyi, baca Alkitab. Yuk semua berdiri. Dengan Tante Yeni dalam cerita skala minggu hari ini. Sebelum kita mulai, kita ayat hafalan dulu yuk yang minggu lalu. Yuk adik-adik yang udah hafal, yuk kita sama-sama berdiri. Kita mau ucapkan ayat hafalannya bareng-bareng ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Efesus 3 ayat 12a. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Sekali lagi ya. Efesus 3 ayat 12a. Di dalam Dia kita beroleh keberanian. Oke, sebelum memulai cerita skala minggu hari ini, kita doa dulu ya. Ingat, kalau berdoa harus tenang, nggak boleh ngobrol, nggak boleh bercanda. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan dan mampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Cerita sekolah minggu hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Nanti adik-adik yang udah bisa baca, silakan dibaca ya Alkitabnya di rumah sama papa dan mama. Sekarang kita mendengarkan dulu ceritanya seperti apa. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang murid-murid Yesus. Tante mau tanya nih, murid Yesus ada berapa ya? Ada 7? Bukan. Ada 10? Bukan juga Tante. Ada 12. Pintar. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang satu murid Yesus. Namanya Filipus. Nah, adik-adik, Filipus ini adalah orang yang penuh dengan karunia Roh Kudus oleh Tuhan. Tuhan Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada Filipus. Dengan Roh Kudus tersebut, Filipus pergi ke suatu daerah namanya Samaria. Ngapain ya Bapak Filipus di Samaria? Ternyata Bapak Filipus melakukan banyak hal di Samaria. Bapak Filipus melayani orang-orang di Samaria. Ngapain aja? Yang pertama, Bapak Filipus memberitakan Injil Yesus. Bapak Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang Samaria. Lalu Bapak Filipus juga menyembuhkan orang yang sakit. Lalu Bapak Filipus juga dengan kuasa Roh Kudus mengusir roh-roh jahat. Luar biasa ya adik-adik. Karena pelayanan Bapak Filipus, tadinya orang Samaria nggak kenal sama Tuhan Yesus. Tapi sekarang mereka jadi tahu tentang Tuhan Yesus. Mereka percaya dan bahkan mereka mau dibaptis. Banyak sekali orang-orang Samaria yang akhirnya percaya dan mau dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kabar tentang itu pun tersiar ke berbagai daerah. Dan murid-murid Yesus yang lain pun jadi tahu tentang pelayanan
Filipus di Samaria. Suatu hari, Petrus dan Yohanes datang ke Samaria. Petrus dan Yohanes ingin bertemu dengan Filipus, melihat bagaimana orang-orang di Samaria, dan mereka pun ingin berdoa buat orang-orang Samaria. Mereka pun akhirnya berkumpul bersama orang-orang Samaria yang percaya, dan mereka berdoa supaya orang-orang Samaria ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka pun lalu berdoa, mereka menumpangkan tangan mereka kepada orang-orang Samaria, dan lihat adik-adik, Roh Kudus benar-benar turun ke atas orang-orang Samaria. Luar biasa ya adik-adik. Nah, di Samaria itu ada seorang bernama Simon. Dia tadinya seorang penyihir. Tetapi setelah mendengar cerita Tuhan Yesus dari Filipus, setelah menyaksikan bagaimana pelayanan Filipus, akhirnya Simon yang penyihir ini pun percaya sama Tuhan Yesus dan mau dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Simon melihat bagaimana Petrus berdoa, menumpangkan tangannya, lalu Roh Kudus turun, Simon cemburu. Dia berpikir di dalam hatinya, boleh juga nih aku punya kuasa kayak gini. Boleh juga nih kalau aku bisa berdoa, lalu Roh Kudus turun. Simon kemudian mendatangi Petrus. Simon membawa sejumlah uang kepada Petrus. Simon ingin membayar kuasa Roh Kudus itu dengan sejumlah uang. Lalu Petrus bilang, celakalah kamu dengan uangmu. Kamu pikir karunia dari Tuhan itu bisa dibeli dengan uang? Tidak adik-adik, karunia Roh Kudus itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu tidak bisa dibayar dengan uang. Hari ini kita belajar bagaimana Filipus dengan karunia Roh Kudus melayani orang-orang di Samaria. Nah, adik-adik, kita juga sama. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di hati tante, di hati adik-adik semuanya. Tuhan mau kita menggunakan karunia Roh Kudus itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Caranya gimana tante? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Contoh, beberapa kali di negara kita terjadi bencana alam, ada banjir, tsunami, atau gempa bumi. Kita sedih melihat orang-orang yang terkena banjir dan tsunami tersebut. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Dengan Roh Kudus di dalam hati kita bisa melayani mereka dengan cara berdoa. Lalu kita pun mungkin bisa memberikan sebagian uang kita untuk disumbangkan bagi korban banjir dan korban tsunami. Lalu apalagi adik-adik, kalau teman kita sakit, kita bisa melayani dia dengan cara berdoa supaya Tuhan sembuhkan dia. Lalu kita juga mungkin pernah mengalami teman kita dibully, teman kita diejekin, dia jadi sedih, jadi nangis. Apakah kita diam aja? Enggak. Dengan kuasa Roh Kudus di dalam hati kita bisa menolong teman kita itu. Kita hibur dia, kita tenangkan dia, lalu kita tegur orang-orang yang membuli itu. Kita sampaikan, membuli itu tidak baik. Kita nggak boleh ngejekin teman, kita nggak boleh bikin orang lain sedih dan nangis. Dengan begitu kita sudah memberitakan Injil Tuhan.
Lalu contoh lainnya, adik kita mau melakukan sesuatu, misalkan dia mau main sesuatu, dia nggak tahu cara mainnya gimana. Kita sebagai kakak harus mau ngajarin, jangan malah dimarahin. Kita kasih tahu cara mainnya seperti apa, cara pakainya seperti apa. Atau kita mungkin punya teman di sekolah, teman kita itu dia susah untuk pelajaran tertentu, misalkan dia susah belajar matematika. Nah, kita sebagai teman harus menolong dia, kita bantu dia, kita ajarin caranya gimana, kita sharing ilmu. Itu pun adalah bentuk pelayanan kita kepada teman-teman kita. Banyak hal lain yang bisa kita lakukan adik-adik. Dengan Roh Kudus di dalam hati kita, mari kita melayani Tuhan dan sesama kita. Bisa di rumah dengan keluarga, bisa di sekolah, di lingkungan rumah, atau dimanapun juga kita berada. Selamat melayani adik-adik. Tante percaya Roh Kudus akan menolong kita semua untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Ayat hafalan kita untuk minggu depan diambil dari Yohanes 14 ayat 16b. Yohanes 14 ayat 16b. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sekali lagi ya, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Sebelum kita menutup cerita firman hari ini, kita mau berdoa sama-sama. Kita mau lipat tangan, tutup mata, ikutin tante ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Ajar kami Tuhan untuk mau melayani Tuhan dan orang-orang di sekeliling kami dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami untuk melayani Tuhan dan sesama. Amin. Sama seperti Filipus, kita juga mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23a, siapa yang tahu apa ya buah Roh Kudus itu? Ada berapa? Iya betul, ada 9. Apa aja ya? Coba yang pertama apa? Ya, kasih. Mana kasihnya? Kasih. Yang kedua, sukacita. Mana sukacitanya? Sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, apa ya? Ya, kelemah lembutan. Yang kesembilan, yang terakhir, betul, penguasaan diri. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus di dalam menjalani kehidupan kita. Yuk, kita sama-sama mau nyanyi lagu Kasih Sukacita. Ulang lagi coba. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi tadi? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, damai sejahtera. Bukan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke, siap ya? Semuanya boleh berdiri yuk.
hidupku, ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, siapa yang sudah pingin banget bertemu dengan teman-teman, beribadah di Gedung Serbaguna Damai di GKI Ciledug Raya? Kita main lari-larian, main game setelah ibadah bersama-sama. Nah, supaya kita cepat bisa bertemu dengan teman-teman, kita harus bisa memutus penyebaran virus corona. Gimana caranya? Caranya kita di rumah saja sekarang. Adik-adik belajar di rumah, adik-adik bermain di rumah, mama papa kalau bekerja juga di rumah, adik-adik berolahraga di rumah. Dan kalau memang harus keluar rumah, jangan lupa adik-adik memakai masker. Adik-adik juga harus menjaga jarak dan makan makanan yang bergizi, menjaga kesehatan, rajin mandi, cuci tangan. Jangan lupa ya. Oke adik-adik, kita mau menutup kebaktian kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kebaktian kami sudah selesai. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang boleh senantiasa menyertai kami. Tuhan yang memberikan Roh Kudus kepada kami, untuk kami semua dapat melayani, dapat menjadi saksi dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya bebas dari virus corona dan kami boleh berbakti bersama-sama lagi, bertemu dengan semua saudara kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali di ibadah yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.